Anda masih di Jarum Indonesia Super League dan tampaknya gol balasan langsung dilahirkan oleh Persib Bandung di awal babak kedua ini. Sekali lagi kami mohon maaf tadi terdapat gangguan teknis di awal babak kedua. Dan sebuah lahirnya gol pertama bagi Persib Bandung di awal babak kedua hanya berselang beberapa detik. Ya, kita masih menunggu apa yang terjadi. Ya, tendangan dari Baihaqi diawali. Kemudian sundulan Pablo Francis. Sangat baik sekali, tidak terduga. Kita lihat bagaimana Pablo Francis lepas dari pengawalan David Pagbe. Dan kiper Jandia juga mati langkah. Iya. Satu sama kedudukan saat ini. Sebuah long pass diberikan oleh Baihaqi Kaizan. Dan hanya dengan sekali sundulan atau heading, Pablo Francis berhasil menyamakan kedudukan, berubah kedudukan menjadi 1-1 Persib Bandung Semen Padang. Ya, sebuah momentum yang sangat baik bagi Persib untuk bisa mengubah kedudukan ataupun berbalik unggul. Novarianto, Eka Ramdhani, mantan pemain Sriwijaya musim lalu, Isnan Ali. Kita lihat baik sekali sebuah umpan terupas tadi maksudnya. Sayang bola lebih dekat dengan menjaga gawang Jandia. Suheri Daud. Tidak diberi kesempatan tampaknya Suheri Daud oleh pemain-pemain belakang Persib Bandung, secara bergantian dikawal ketat oleh Novarianto maupun juga Baihaqi Kaizan. Edward Wilson Jr. masih membentur kaki Novarianto. Terlalu terburu-buru Pablo Francis. Gol yang diciptakan Pablo Francis sekaligus membayar hutang kegagalannya mengeksekusi tendangan penalti pada babak pertama bagi Persib Bandung. Ya. Kembali serangan dari Timong Bandung, berbahaya. Rahmat Afandi tampaknya. Hampir saja kita lihat kembali sebuah clearance yang tidak sempurna dari Pak Chung Yong dalam kop duel dengan Eloko, namun tendangan Rahmat Afandi masih gagal. Apa yang terjadi? Kartu kuning bagi Edward Wilson. Sepertinya terjadi benturan dengan Novarianto. Iya. Ya, mendapat perawatan serius sepertinya Nova. Inilah Edward Junior Wilson yang sudah mencetak 9 gol
bagi Semen Padang. Total musim ini, Edward Wilson telah menciptakan 11 gol sebenarnya. Namun, 2 gol lainnya dianulir sehubungan dengan mundurnya 3 klub dari Indonesia Super League. Tampaknya Baihaki Kaisan bertukar posisi dengan Nova Arianto. Baihaki Kaisan berpindah ke bek kanan. Ini dia pemain nasional Singapura. Baihaki Kaisan. Sejauh ini Baihaki Kaisan telah bermain dalam 8 pertandingan bersama Persib Bandung dan ini menjadi penampilan yang ke-9 baginya musim ini. Selain Baihaki Kaisan, pemain Singapura lainnya yang berada di Persib Bandung adalah Muhammad Ishak. Haryono. Sebuah tendangan yang tidak terukur, tidak jelas arahnya apakah melakukan langsung ataupun bermaksud untuk mengumpan. Isnan Ali, Eka Ramdhani, Pablo Francis yang dituju. Haryono kali ini kembali Isnan Ali. Sebuah crossing masih digagalkan oleh pemain Semen Padang. Berbahaya Eka Ramdhani, serangan balik dari Semen Padang kali ini. Suheri Daud gagal melewati Baihaki Kaisan. Perebutan bola Isnan Ali dan juga Suheri Daud. Ya, memang ada sedikit gerakan mendorong tadi dari Suheri Daud. Kembali Baihaki Kaisan. Haryono. Oh, berbahaya Christian Gonzalez. Kontrol bola yang kurang cermat dari Christian Gonzalez kali ini. Kembali menggagalkan peluang bagi Persib Bandung. Ya. Di hadapan gawang Semen Padang. Sayang sekali sebuah peluang tadi sebetulnya dan tidak biasanya Eloko gagal ataupun miss dalam menyelesaikan umpan di kotak 16. Ini Nova juga harus berhati-hati karena ia sudah mengantongi kartu kuning. Kita lihat pelanggaran yang sebetulnya cukup serius. Kita lihat Esteban ditarik bajunya dan bisa saja dan untuk wasit mengeluarkan kartu kuning kedua karena dalam 2 kesempatan Nova terlepas dari hukuman. Tentu harus berhati-hati karena ia sudah mengantongi kartu kuning. Eka Ramdhani, Pablo Francis, masih Pablo. Sebuah perjuangan yang luar biasa dari Pablo. Suheri Daud berbahaya, Semen Padang kali ini. Berusaha melepaskan tendangan Ventri Mofu tadi. Nova Arianto
umpan lambung jauh ke depan. Rahmat Afandi kali ini, Isnan Ali, sebuah crossing ke kotak penalti Semen Padang yang dituju Pablo dan juga Christian Gonzalez. Haryono, kembali Isnan Ali. Lagi-lagi crossing Isnan Ali, Pablo Francis yang dituju. Biarkan saja oleh Esteban Vizcara menghasilkan lemparan ke dalam bagi Semen Padang. Pemain asal Korea Selatan Park Chul Yung. Dan ini dia Tommy Rifka, mantan pemain Persela Lamongan. Kembali lemparan ke dalam, Eli Aiboy kali ini, Edward Wilson Jr. Kembali Eli Aiboy, crossing Eli Aiboy. Masih ada Baihaki Kaizan. Eka Ramdhani. Esteban Vizcara. Masih Esteban Vizcara. Lebar ke kanan. Eli Aiboy. Eli Aiboy berusaha melewati Eka Ramdhani, namun tampaknya terbaca dengan baik oleh Eka Ramdhani pergerakan yang dilakukan Eli Aiboy. Rahmat Afandi, sebuah terupas bagi Christian Eloko Gonzalez yang masih jauh dari posisi bola yang dilepaskan oleh Rahmat Afandi. Edward Wilson, 2 lawan 1. Ada Baihaki Kaizan dan juga Eka Ramdhani. Kembali Edward Wilson Jr. Ini pelanggaran terhadap Eka Ramdhani oleh Fenry Mofu, sekaligus menjadi kartu kuning bagi Fenry Mofu. Pemain yang masih berusia 21 tahun asal Papua. Wow, sebuah keputusan berbahaya. Masih ada David Pagbe, kembali Persib Bandung. Tekanan demi tekanan terus diberikan oleh tim Maung Bandung. Eka Ramdhani kali ini. Suheri Daud. Kembali salah arah. Sebuah passing yang dilepaskan oleh Suheri Daud jatuh di kaki Baihaki Kaizan. Haryono kali ini. Baihaki Kaizan. Loko Gonzalez yang dituju. Serangan balik Semen Padang dari sisi sebelah kanan. Eli Aiboy. Dibayang-bayangi Maman Abdul Rahman. Masih Eli Aiboy. Pelanggaran Maman terhadap kapten kesebelasan Semen Padang. Mantan wingback Indonesia ataupun pemain sayap timnas Indonesia selama beberapa tahun. Eli Aiboy. Kembali menghasilkan tendangan bebas bagi Semen Padang. Dan tampaknya akan dieksekusi oleh kapten kesebelasan Semen Padang Eli Aiboy, pemain berusia 31 tahun. Kita nantikan Eli Aiboy. Ya, tampaknya terjadi benturan antara Atep dan juga ya, sebuah peluang bagi Semen Padang kembali kandas. Disapu saja oleh Haryono. Penjaga gawang Persib Bandung Danal Sudrajat tampak mengerang kesakitan. Ini dia crossing dari Eli Aiboy. Masih mampu ditip dengan baik oleh Danal Sudrajat. Di antara dua pemain Semen Padang, Edward Wilson Jr.
dan juga Fenry Mofu. Ini adalah penampilan yang ketiga Dadang Sudrajat bersama Persib Bandung musim ini. Sebelumnya gawang Persib Bandung lebih banyak dipercayakan kepada Marcus Maulana Horizon yang tampak di layar kaca Anda. Tampaknya akan diplot masuk menggantikan penjaga gawang Dadang Sudrajat. Apakah ini menjadi penampilan yang ke-12? Marcus Haris Maulana Horizon, penjaga gawang timnas Indonesia hingga saat ini. Penjaga gawang yang tampil sangat cemerlang hingga babak semifinal di Piala AFF bulan Desember yang lalu. Sebelum akhirnya kebobolan 4 gol pada grand final melawan Malaysia dalam 2 pertandingan. 3-0 di kandang Malaysia di Stadion Bukit Jalil dan kembali kebobolan 1 gol pada laga final kedua di Stadion Utama atau Gelora Bung Karno Senayan. Ini dia penjaga gawang yang masih berusia 29 tahun. Eka Ramdhani, kembali Eka Ramdhani. Pablo Francis, sebuah heading yang masih jauh, melebar di sisi sebelah kanan gawang Semen Padang. Henker Diles, penjagaan yang cukup ketat diberikan oleh Henker Diles terhadap lini kanan pertahanan Semen Padang. Ya, dan sebuah berita yang sangat menggembirakan bagi dunia sepak bola Indonesia pada pertandingan uji coba Timnas Indonesia usia 23 melawan Timnas Hong Kong usia 23 di Hong Kong. Indonesia berhasil unggul 4-1. Pablo Francis, Eka Ramdhani, Atep kali ini, out ball, menghasilkan tendangan pojok bagi Persib Bandung. Kontrol yang gagal dari Tony Rifka. Berbahaya, masih Atep. Kembali terbuang peluang emas keempat bagi Persib Bandung. Edward Wilson Jr. by Haki Kaizan. Pablo Francis. Haryono kali ini. Permainan memang tampak lebih dikuasai oleh Persib Bandung. Kembali Pablo Francis. Eka Ramdhani. Sebuah tendangan volley dilepaskan oleh Eka Ramdhani. Masih mampu dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Jandika Eka Putra. Ini dia proses peluang melalui tendangan pojok bagi Persib Bandung. Berhasil menghantarkan heading bagi Christian Eloko Gonzalez, dan ini dia peluang kedua berselang 1 menit kemudian. Lalu Eka Ramdhani. Ya, tampak sedikit lebih optimis raut wajah pelatih Daniel Rukito pasca lahirnya gol pertama bagi Persib Bandung oleh Pablo Francis di awal babak kedua tadi.
Wow. Sebuah tendangan menyusur tanah dilepaskan. David Pagbe nyaris saja mengelabui penjaga gawang Marcus Horizon. Ini dia. Sebuah strategi yang diterapkan oleh Semen Padang tampak membentur badan Novarianto. Lahirkan tendangan pojok bagi Semen Padang, tampaknya akan dieksekusi oleh Eli Aiboy. Pencipta gol pertama bagi Semen Padang di awal babak pertama tadi, David Pagbe. Pemain bertahan yang senantiasa jauh naik ke depan membantu serangan bagi Semen Padang. Terbukti David Pagbe telah mengoleksi 2 gol sejauh ini di pentas Indonesia Super League. Sudah lebih dulu terperangkap offside, sepertinya Eli Aiboy. Isnan Ali. Masih Isnan Ali. Berpindah ke sisi sebelah kanan. Haryono yang dituju. Kita lihat mengurung setengah lapangan para pemain Persib Bandung. Maman Abdul Rahman langsung ke kotak penalti yang dituju Christian Gonzalez. Rahmat Afandi, Isnan Ali. Eka Ramdhani. Tendangan keras dari luar kotak penalti dilepaskan oleh Eka Ramdhani, kapten ke-11 Persib Bandung. Ya, dibutuhkan syuting lebih banyak oleh para pemain Persib untuk bisa memberikan shock terapi kepada penjaga gawang Semen Padang. Pemain berusia 26 tahun, Eka Ramdhani, sejauh ini Eka Ramdhani baru menghasilkan 1 gol bagi Persib Bandung. Mantan pemain Persija Jakarta musim lalu, Baihaki Kaizan. Ini menjadi penampilan yang ke-9 Baihaki bersama Persib Bandung musim ini. Eli Aiboy ataupun Fiskara tadi. Ya, kita lihat crossing yang berkualitas dari para pemain sayap Semen Padang cukup merepotkan Persib Bandung, Fiskara maupun juga Eli Aiboy. Inilah keuntungan dan juga kelebihan pelatih Neil Maizar memiliki pemain-pemain berkualitas di sektor sayap. Memasuki minggu terakhir jalannya Indonesia Super League musim ini, minggu terakhir untuk putaran yang pertama, masih menempatkan Persipura Jayapura pada posisi puncak klasemen sementara dengan 32 poin. Sementara tim yang bermain saat ini menghadapi Persib Bandung, Semen Padang, menguntit pada posisi kedua dengan 25 poin. Dan tampaknya pergantian pemain dilakukan. Semen Padang bersiap-siap masuk. Dedi Hartono menggantikan Eli Aiboy. Ya, Eli Aiboy menyerahkan ban kapten kepada Ardiles. Memang sangat jarang kali ini kita melihat Eli Aiboy bisa tampil penuh seperti 3-4 tahun lalu. Karena memang dari sisi usia dan juga kecepatan sudah menurun. Dedi Hartono masuk. Pemain yang masih berusia 23 tahun. Ini adalah merupakan penampilan yang ke-15 Dedi Hartono.
Baik sekali Pablo Francis mencoba melewati Tommy Rivka. Ariono kembali disapu saja oleh Esteban Vizcarra. Kembali terjadi singgungan antara pemain muda dengan Maman Abdurrahman. Ini dia Fendi Movu, pemain yang masih berusia 21 tahun. Pemain yang baru saja masuk, Dedi. Isnan Ali Haryono. Pelanggaran Christian Gonzalez terhadap David Pagbe. Ya, ada gerakan mendorong memang dari Eloko. Pemain yang telah menciptakan lebih dari 170 gol sepanjang kiprahnya di Liga Indonesia dan juga Indonesia Super League. Sebuah rekor yang tidak disangsikan lagi untuk menobatkan sebagai bomber terbaik di Liga Indonesia, betul, sepanjang sejarah. Karena sudah juga 4 kali menjadi top scorer. Pemain yang berhasil mendapatkan kewarganegaraan Indonesia sejak bulan November tahun lalu. Oh, sebuah kesempatan sebetulnya dimiliki tadi untuk Rahmat Afandi. Umpan heading yang sangat matang dari Eloko Gonzalez. Sayang sekali gagal dimanfaatkan secara sempurna. Kita lihat bagaimana umpan sundulan tadi dan bola voli yang jauh dari jangkauan ataupun dari sasaran. Hilton Morera. Iya, tampak masih dicadangkan Hilton Morera. Ya, sepertinya pelatih dan Nurkito tidak ingin memaksakan karena Hilton juga belum lama sembuh dari cedera lutut. Prestasi terbaik yang pernah diukir Persib Bandung di Liga Indonesia maupun Indonesia Super League adalah tampil sebagai juara pada Liga Indonesia 94 dan 95. Kemudian pada Indonesia Super League, prestasi terbaik adalah tampil sebagai penghuni posisi ketiga klasemen akhir pada musim 2008 dan 2009. Sementara musim lalu Persib Bandung berada pada posisi keempat di klasemen akhir di bawah Arema Indonesia, Persipura, dan juga Persiba Balikpapan. Sementara itu Semen Padang ini adalah merupakan kiprah pertama mereka pada Indonesia Super League setelah sebelumnya berada pada kasta kedua di divisi utama dan akhirnya kembali lolos untuk berlaga musim ini di kasta tertinggi Indonesia Super League setelah musim lalu mereka tampil pada posisi ketiga di divisi utama. Dan performa Semen Padang di putaran pertama ini sungguh mengagumkan. Sebagai tim debutan atau tim promosi, mereka sudah berada di jajaran atas
kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Baik sekali, sebuah eksekusi dari Dedi tadi. Edward Wilson dibiarkan saja Novarianto hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Persib Bandung. Terlihat sebuah tendangan yang sangat akurat dan cukup keras tadi. Lepaskan oleh pemain Semen Padang. Tampaknya oleh Dedi Hartono. Kembali Haryono. Berbahaya. Masih Haryono membentur badan David Pagbe. Novarianto. Duel 1 lawan 1. Esteban Vizcara. Pelanggaran tampaknya oleh Novarianto. Serangan balik dari Semen Padang kali ini. Kembali terlepas dari kaki Esteban Vizcara. Haryono. Atep kali ini sebuah crossing ke kotak penalti Semen Padang. Masih ada Isnan Ali. Yang dituju Christian Gonzalez. Tony Rifka. Offside. Edward Wilson Jr. Pencipta 9 gol bagi Semen Padang sejauh ini. Dan ini adalah merupakan penampilan yang ke-15 baginya di musim ini. Ia dan tampaknya Pelita Jaya akhirnya mampu menyamakan kedudukan lawan Sriwijaya di Stadion Jakabaring 1-1 kedudukan saat ini. Dan pertandingan masih berlangsung hingga saat ini. Kembali hadirnya Semen Padang di pentas Indonesia Super League melengkapi 3 kontestan mantan Galatama lainnya, yakni Pelita Jaya, Arema Indonesia, dan juga PKT Bontang. Esteban Vizcara. Masih Esteban. Masih Esteban dibayang-bayang oleh Haryono. Offside Edward Wilson Jr. Atep. Rahmat Afandi, berbahaya Pablo Francis kali ini. Kembali terlepas kontrol bola Pablo Francis. Dedi Hartono, masih Dedi. Masih Dedi, lebar ke kanan. Suheri Daud yang dituju, crossing Suheri Daud. Masih ada Baihaki Kaizan. Ya, baik sekali bagaimana penataan serangan balik yang dilakukan para pemain Semen Padang, begitu tertata rapi dan terukur umpan-umpan mereka. Hanya dengan 2-3 pemain mereka sudah bisa memporak-porandakan konsentrasi dan juga disiplin para pemain belakang Persib Bandung.
Pengawalan yang ketat diberikan oleh Baihaki Kaizan terhadap Edward Wilson Jr. Eka Ramdhani melebar ke kanan Pablo Francis. Maman Abdurrahman kali ini. Wow, sayang sekali. Sebuah skema penyerangan yang diakhiri dengan passing yang salah dari Maman Abdurrahman, salah satu bek timnas Indonesia dalam Piala AFF pada bulan Desember yang lalu. Pemain dengan postur setinggi 180 cm, Edward Wilson Jr. Baik sekali. Kita lihat sudah beberapa kali para pemain Semen Padang bisa menyusup dari sektor rusuk, dan kali ini giliran Fendri Mofu. Beruntung memang pelatih Neil Maizar memiliki pemain-pemain yang mempunyai kecepatan untuk bisa melakukan penetrasi dari sektor sayap. Serangan balik dari Persib Bandung kali ini. Christian El Loco Gonzalez berbahaya. Tampaknya El Loco memilih untuk mengeksekusi bola langsung ke arah gawang Semen Padang yang dikawal Jandika Eka Putra. Dalam gerak lambat bagaimana El Loco Gonzalez. Ya, sebuah placing ball tadi maksudnya untuk disasar ke tiang jauh, ke sudut jauh dari penjaga gawang Jandia. Namun Jandia sudah menerkanya dan mengamankannya dengan dingin tadi. Dibuang oleh Isnan Ali, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Semen Padang di daerah pertahanan Persib Bandung. Hengki Ardiles, pemain yang dikenal memiliki lemparan yang sangat jauh. Eka Ramdhani. Kembali Pablo Francis yang dituju. M. Rizal, Tommy Rifka, Dedi Hartono, masih Dedi, terlepas. Edward Wilson Jr. berbahaya, Edward Wilson! Sayang sekali, sebuah penetrasi dari Edward Wilson Jr. gagal diakhiri dengan sontekan yang mengarah ke gawang Marcus Horizon. Iya, kurang tenang sepertinya Edward dan terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan untuk melakukan shooting. Padahal Marcus sudah out position dan bisa dilewati, namun ia memilih untuk melakukan shooting langsung. Menyasar ke langit saja bola. Kesempatan terbuang percuma di menit-menit terakhir, mestinya bisa menjadi keunggulan bagi Semen Padang. Lepas dari jebakan offset tadi, Edward Wilson. Pablo Francis, Atep yang dituju. Kembali offside, Edward Wilson Jr. Memasuki 5 menit terakhir dari waktu normal di babak kedua. Kedudukan saat ini masih 1-1. Melalui gol yang diciptakan David Pagbe di awal babak pertama dan disamakan oleh Pablo Francis di awal babak kedua. Terjadi benturan tadi antara Fendri Mofu dan Haryono.
Ya, sama-sama masuk ke dalam pusaran bola. Pemain yang telah berusia 32 tahun, mantan defender atau back andalan timnas Indonesia. Dan ini dia Christian El Loco Gonzalez, pemain yang sejauh ini tampil sebagai top skor sepanjang masa bagi Persib Bandung dan juga Persik Kediri. Dari 43 pertandingan yang dilakoni, El Loco Gonzalez telah menciptakan 33 gol bagi Persib Bandung. Rahmat Afandi, El Loco Gonzalez, Esteban Vizcara, Iya, ada gerakan memang dari Nova untuk menghalangi laju dari Esteban. Menit-menit yang sangat krusial bagi kedua kesebelasan. Lengah sedikit bisa menjadi hukuman. Iya, betul sekali, Bung. Melahirkan tendangan bebas bagi Semen Padang dan dihadapi oleh David Pakbe. Sebuah kerugian tentu bagi Persib Bandung jika skor akhir tetap imbang 1-1. Misi 3 poin yang mereka canangkan sebelumnya tentu menjadi sirna. Sebaliknya ini juga bukan hasil yang buruk bagi Semen Padang dengan mengantongi 1 poin dari Bandung. Setelah sebelumnya di Palembang mereka dihajar 0-5 oleh Sriwijaya FC. Namun begitu bagi Persib masih ada 1 pertandingan kandang lagi sebelum putaran pertama ini berakhir menghadapi Persijap Jepara. Sebuah crossing yang jauh dari sasaran dilepaskan Hengki Ardiles. Ia dan tampaknya Semen Padang masih akan melakukan pergantian memasuki detik-detik akhir babak kedua. Baik sekali. Berbahaya, peluang bagi Semen Padang kali ini. Disapu saja Novarianto Esteban Vizcara kali ini. Masih mencoba mengurung pertahanan Persib Bandung, Esteban Vizcara. Tommy Rifka, sebuah crossing ke tiang jauh. Hampir saja tadi sebuah peluang sebetulnya bagi Edward Wilson, namun ayunan kaki terakhirnya meleset. Kita lihat juga ini merupakan taktik dari Coach Meizar untuk mengulur-ulur waktu dengan memasukkan Pahabol menggantikan Sueri Daud di menit-menit terakhir. Ditarik keluar, masuk nomor punggung 98 Pahabol. Penampilan yang cukup baik dari Sueri Daud sepanjang laga sore hari ini. Iya, pemain yang diplot menggantikan posisi yang ditinggalkan Saktiawan Sinaga. Sakti Sinaga tidak dapat diturunkan dalam pertandingan ini. Diakibatkan kartu kuning yang diterimanya dalam pertandingan sebelumnya. Atau kartu merah, maaf kami. Kartu merah maksud kami. Dan Pahabol masuk menggantikan Sueri Daud. Tersisa 3 menit tambahan waktu di babak kedua. Kedudukan masih 1-1. Baik Haki Kaizan, Eka Ramdhani, Maman Abdul Rahman, Novarianto kali ini.
Masih ada David Pagbe, Atep. Kembali Nova, kerjasama dengan Atep. Maman. Atep. Gagal melewati Esteban Vizcara, pergerakan dari Atep. Ya, kesempatan terakhir mungkin didapat oleh Persib lalu tendangan sudut. Dan kembali ada pergantian pemain. Pergantian pemain dari Semen Padang. Pendri Mogu, nomor punggung 10, ditarik keluar. Ya, pergantian ketiga dilakukan Semen Padang, ditarik keluar Fendi Movu. Digantikan oleh Syafrial. Syafruddin. Adalah Fendi Movu, pemain muda yang sebenarnya memiliki potensi besar, memiliki prospek baik dengan kemampuannya sebagai gelandang jangkar. Ya. Dan ini menjadi penampilan yang ketujuh bagi Syafruddin. Pemain berusia 27 tahun masuk menggantikan Fendi Movu. Serangan balik. Sayang sekali, terlalu deras tadi umpan terupas. Jatuh di kaki Maman Abdurrahman. David Pagbe. Kembali menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persib Bandung. Eka Ramdhani. Maman. Crossing Maman. Diarahkan langsung ke kotak penalti. Baik Haki Kaizan. Offside Christian Gonzalez. Ini dia pencipta 88 gol bagi Persik Kediri. Beberapa detik lagi babak kedua. Kedudukan masih 1-1. Persib Bandung dan juga Semen Padang. Dan akhirnya wasit Armando Pribadi menyudahi jalannya pertandingan kali ini. Kedudukan akhir 1-1 antara Persib Bandung dan juga Semen Padang melalui gol yang diciptakan